Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa Megapolitan News Forum yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah pula kita sudah menjalani rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal kita di bulan Ramadan ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Megapolitan News Forum yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas seputar bulan Ramadan, persatuan, terus kepemimpinan dalam Islam yang insya Allah kita bahas bersama dengan Kiai Saifuddin Zuhri yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ustaz kabarnya, sehat? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Sebelumnya kopiannya bagus Ustaz, warnanya merah. Betawi katanya, Betawi merah. Ya. Alhamdulillah beliau Kiai Saifuddin Zuhri dengan kopiah merahnya menandakan ciri dari daerah Betawi. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustadz, hari ini kita membahas seputar Ramadan, terkait dengan Ramadan bulan persatuan, khilafah menyatukan umat. Tentu akan banyak diskusi nanti kita Ustadz ya terkait dengan tema kita pada hari ini. Sebagai awalan mungkin Ustadz bisa disampaikan Ustadz. Bisa dijelaskan Ustadz, mengapa bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan yang mulia? Mungkin bisa disampaikan secara rinci dalil-dalilnya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa balahu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Makarim Ustaz Rohandi, tentang kemuliaan bulan Ramadan ini insyaallah tidak ada di antara kita satupun yang mengingkarinya. Kendatipun bulan Ramadan ini tidak termasuk bulan-bulan Ashurul Hurum yang 4 bulan itu, tetapi jelas bahwa Ramadan memiliki keistimewaan dan kemuliaan tersendiri. Di antaranya beberapa bisa saya sebutkan. Yang pertama, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa kepada umat Islam sebulan penuh lamanya. Dan puasa ini sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah sebuah ibadah yang tidak ada padanannya. Beliau bersabda kepada Abu Umamah Al-Bahili, kata beliau, alaikum bisyam fa innahu la mitlalahu. Wahai Abu Umamah, jagalah puasa engkau, puasa kalian. Fa innahu la mitlalahu, karena ibadah puasa itu tidak ada padanannya, tidak ada bandingannya. Tidak ada yang semisalnya. Dari sisi durasi waktu saja, ibadah puasa adalah ibadah terlama dari subuh sampai maghrib. Berapa jam itu? Belasan jam. Kalau sholat mungkin katakanlah 20 menit satu waktu, kalau 5 waktu 100 menit gitu ya, 1 jam setengah saja gitu. Tapi kalau ibadah puasa belasan jam. Dan selama orang sedang berpuasa yang belasan jam itu, dia sedang beribadah kepada Allah SWT. Nah, itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan gitu ya. Dan ibadah puasa ini banyak keutamaan, diampuni dosanya gitu kan, ditinggikan derajatnya, sedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya, plus alhasil semua bentuk ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Nah, jadi itu pertama kemuliaan bulan Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan juga bulan mulia karena Allah SWT memilih bulan Ramadan sebagai bulan atau saat waktu diturunkannya Al-Quranul Karim. Sebagaimana ayat Al-Quran mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
bulan Ramadan, puasa di puasa beberapa hari itu di bulan Ramadan, yakni bulan tempat diturunkannya Al-Qur'an sebagai hidayah, petunjuk bagi umat manusia, sebagai pembeda, penjelas juga dari antara hak dan yang batil. Nah, jadi kita juga sama-sama memahami bahwa tidak ada sampai saat ini dan sampai hari kiamat nanti tidak ada satu kitab pun yang bisa menyamai Al-Qur'an, menandingi gitu, nggak ada. Jadi Al-Qur'an adalah kitab terbaik atau wahyu dari Allah SWT yang tidak ada bandingannya, dan itu menjadi petunjuk kaum muslimin. Dan ini adalah menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah ya mulia karena tempat diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga ini kemudian memotivasi kita semua untuk lebih giat lagi, gemar lagi membaca Al-Qur'an, khususnya di bulan-bulan Ramadan. Ya. Ada nuzulul Qur'an ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, banyak sebenarnya, tapi ini saya 3 poin saja ya. Yang ketiga ini, di bulan Ramadan Allah berikan satu fasilitas yang luar biasa juga buat umat Islam, yaitu adanya malam Qadar, atau kita mengenalnya malam Lailatul Qadar. Padahal Lailah itu udah malam ya, jadi malam Qadar. Atau tapi enggak apa-apa lah, malam Lailatul Qadar gitu ya. Dan malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang satu malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam makna bahwa ibadah di malam tersebut itu lebih baik pahalanya, nilainya daripada beribadah selama 1000 bulan. Nah, gitu memaknainya gitu. Nah, jadi orang termotivasi untuk mendapatkan malam Qadar karena memang ada pahala yang berkali-kali lipat ya, 1000 kali lipat gitu kan. 83 tahun lah gitu ya. Satu malam gitu ya. Nah, dan ini adalah fasilitas yang Allah berikan di Ramadan kepada umat Islam dan hanya ada di bulan Ramadan. Jadi nggak ada malam Qadar, tuh nggak ada di bulan lain selain Ramadan. Jadi jelas Ramadan memiliki kemuliaan, keistimewaan tersendiri yang Allah khususkan, kemuliaan dan keistimewaan itu di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita sangat bergembira dan ketika kita menyambut Ramadan, apalagi sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan, kita mengoptimalkan segenap bentuk ibadah di bulan Ramadan, harapannya tidak lain adalah kita dapat meraih atau mereguk sebanyak mungkin pahala-pahala yang dari Allah SWT. Itu Ustaz Randi. Alhamdulillah Ustaz. Jadi banyak poin, cuma tadi disampaikan 3 poin saja. Dan itu menunjukkan bahwa memang umat Islam adalah umat yang mulia, yang diberikan rahmat oleh Allah, kemuliaan, keutamaan dengan adanya bulan Ramadan. Baik Ustaz. Lanjut Ustaz. Tadi barusan Ustaz sampaikan umat Islam umat yang mulia. Ya. Umat yang mulia, kuntum khairu ummah tuh ada Ustaz di Al-Qur'an. Betul ya. Tapi Ustaz, kalau kita lihat saat ini faktanya ya, mungkin kita bisa lihat keadaan kaum muslimin yang ada di Palestina gitu, atau di negeri-negeri yang lain. Cuma yang tampak jelas itu di Palestina saat ini. Jadi kalau dikatakan umat Islam mulia, tapi fakta yang ada di Palestina rasanya belum mulia gitu Ustaz. Ini kira-kira gimana Ustaz menjelaskan ini Ustaz? Iya, di dalam Al-Qur'an ada disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam ini adalah umat yang terbaik, yang terlahir untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran ya. Dengan didasarkan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu idealnya. Itu kondisi ideal kaum muslimin itu dia menjadi umat terbaik. Umat terbaik itu umat terdepan gitu ya, umat nomor wahid di dunia, umat yang mempengaruhi. Tapi sekarang kelihatannya nampaknya terbalik gitu ya. Jadi bukan umat terbaik tapi umat terbalik. Bukan umat terdepan tapi umat terdepak gitu ya. Nah, tentu saja ini ada something wrong-nya gitu ya. Ada sesuatu yang salah gitu. Ketika predikat Allah berikan sebagai umat terbaik, tapi kok faktanya yang nampak di depan mata kita itu umat ya bukan terbaik lagi gitu kan. Fakta yang jelas adalah kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Informasi yang saya dapat sampai dengan 4 bulan lebih ini korban jatuh dari pihak kaum muslimin itu sudah 20 ribuan lebih ya. Apa 30 ribuan? 30 ribuan. 30 ribuan lebih itu. Jadi kalau dihitung per hari itu sekitar 200 jiwa kaum muslimin melayang gitu. Nah, ini juga tentu saja harus menjadi perenungan kita kaum muslimin khususnya gitu kan. Jadi bagaimana kita cara mengembalikan kembali
kondisi umat terbaik tersebut gitu ya. Nah, saya jadi teringat sebuah atau dua buah hadis ya. Ada dua buah hadis yang hadis ini tidak masyhur. Dalam pengertian tidak masyhur ini banyak orang belum mengetahui hadis ini ya. Hadis ini terkait dengan ribat ya. Terkait dengan ribat. Ribat itu menjaga perbatasan negeri kaum muslimin ya. Ini kaitannya dengan Ramadan sebenarnya, dengan Ramadan, dengan khususnya yang tadi poin terakhir saya sampaikan Lailatul Qadar ya. Nah, jadi dijelaskan. Baik, ini. Jadi sementara kita berebut, katakanlah ya, bahkan mungkin bisa saja mengundi kita, boleh mengundi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena begitu besarnya pahala yang ada di malam Qadar itu. Namun ada dua hadis Nabi yang justru pahalanya itu mengungguli sebenarnya dari pahala Lailatul Qadar. Nah, yang pertama, hadis ini ada di dalam kitab Mustadraknya Hakim, Imam Hakim. Menurut beliau hadis ini sesuai syarat Imam Bukhari. Artinya hadis ini kapasitasnya atau apa istilahnya itu, derajatnya itu sama dengan derajatnya hadis yang Imam Bukhari. Hanya saja Imam Bukhari tidak mencantumkannya di dalam kitab beliau. Maka disusulkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya. Kitab susulan itu namanya kan. Dari Ibnu Umar ya, beliau berkata, ala unabbiukum bilailatin afdhala min lailatul qadar. Apakah kalian mau aku tunjukkan, aku kabarkan dengan satu malam yang lebih afdol daripada malam Lailatul Qadar. Nah, ketika tentu saja ya namanya para sahabat ya, termasuk juga kita insyaallah, ketika disampaikan bahwa ada satu pahala yang luar biasa yang melebihi malam Qadar, mau enggak? Pasti mau. Ada ya? Pasti mau kan? Mau. Nah, apa itu? Kata beliau, harisun yahrusu fi sabilillah, yahrusu fi ardi khaufin la'allahu ala yarji'a ila ahlihi. Malam yang lebih baik daripada malam Qadar itu adalah satu malamnya seorang penjaga, seorang haris, penjaga perbatasan. Yahrusu fi ardi khaufin, dia menjaga, melek gitu ya, melek begadang fi ardi khaufin, di tanah yang kritis. Artinya berseberangan dengan musuh gitu ya. La'allahu ala yarji'a ila ahlihi, sementara dia berharap, ada harapan atau tidak harapan bisa kembali ke keluarganya. Nah, jadi malam itu satu malamnya seorang penjaga perbatasan itu oleh Nabi Muhammad SAW dikatakan lebih utama malam tersebut daripada malam Lailatul Qadar. Itu hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar. Nah, yang hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau dengan teman-teman yang lain sedang berjaga juga, sedang ribat juga di perbatasan negeri kaum muslimin dengan negeri kufur gitu ya. Nah, dalam kondisi dalam jam-jam tertentu rehat ya, aman gitu, itu teman-teman Abu Hurairah sedang asik mandi di pantai gitu ya, membersihkan badan sebagainya. Sementara Abu Hurairah tetap berdiri dia di tempatnya. Nah, ada seseorang yang lewat di hadapan Abu Hurairah, kemudian ditanya, "Madza yukifuka ya Abu Hurairah? Apa yang membuatmu tetap berdiri di situ sementara teman-teman engkau berlarian ke pantai gitu, ke pesisir?" Nah, kemudian Abu Hurairah menjawab, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mauqifus sa'atin fisabilillah." Berdiri 1 jam fisabilillah di jalan Allah, ribat di jalan Allah, menjaga negeri kaum muslimin itu khairun, lebih baik min qiyami lailatil fajri indal hajaril aswad. Lebih baik daripada sholat pada malam Lailatul Qadar dan itu di depan Hajar Aswad. Masya Allah, ini kan luar biasa ini. Kita sering membahas pahala sholat di Baitul Haram itu, di Masjidil Haram tuh 200.000 kali lipat. 100.000 ya, atau 200.000 gitu kan, daripada masjid-masjid yang lain. Sholatnya hari biasa saja gitu, itu segitu. Apalagi di malam Qadar kan gitu. Dikalikan 1000 tuh. Apalagi di depan Hajar Aswad banget gitu. Masya Allah. Nah, jadi ada yang lebih mengungguli, lebih tinggi pahalanya daripada sholat malam Qadar di Masjidil Haram di depan Hajar Aswad gitu.
pahalanya luar biasa tuh. Tapi ada pahala yang melebihi itu semua, bahkan hanya dengan ibadah 1 jam. Yaitu apa? Ribat fisabilillah, menjaga perbatasan kaum muslimin. Ya, gitu. Jadi apa namanya? Kenapa kondisi kembali ke Palestina nih gitu ya? Kenapa kondisi Palestina sekarang seperti itu? Bayangan kita gitu kan? Justru sebaliknya, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu beliau-beliau mereka sedang melakukan ribat. Jadi mendapatkan. Mereka insya Allah mendapatkan pahala malam qadar. Setiap hari mereka dapat itu. Luar biasa kan? Jadi kita harusnya mengiri gitu ya. Kita ini iri harusnya sama saudara-saudara kita para mujahidin di Palestina itu. Mereka betul. Mendapatkan pahala malam qadar setiap hari ketika mereka berjaga-jaga, menjaga kampung halaman mereka gitu, menjaga darah-darah dan kehormatan kaum muslimin. Luar biasa kan gitu. Nah, besar sekali pahalanya. Ya. Nah, manakala ketika Palestina itu sedemikian gitu ya, semestinya ketika di Ramadan ini, kalau kita sambungkan Ramadan dengan kondisi Palestina, Ramadan ini semestinya memotivasi kita, mendorong kita bagaimana agar kita kaum muslimin umumnya ini terdorong untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang sama, yaitu ribat, menjaga negeri kaum muslimin ya, agar kemuliaan itu bisa tetap kita miliki. Ya. Yang dengan aktivitas ribat tadi kan berarti negeri kaum muslimin terjaga, darah kaum muslimin terjaga, kehormatannya juga terjaga. Tidak seperti sekarang gitu. Yang sekarang juga ada yang sedang ribat, tapi kurang banyak kelihatannya. Perlu disokong oleh muslim-muslim yang lain. Kan banyak banget tentara kaum muslimin itu, termasuk kita. Kalau bilang tadi kemuliaan umat Islam, tapi fakta Palestina masih seperti ini, jadi belum ideal Ustadz ya. Belum ideal. Ustadz menyampaikan tentang hadis-hadis tentang ribat itu, dan di sana itu mengalami kaum muslimin yang menjaga perbatasan itu. Betul. Oke Ustadz, berikutnya Ustadz. Hadis-hadis tentang ribat tadi itu, bagaimana implementasi saat ini Ustadz? Bisa nggak tuh? Tadi kalau Ustadz menjelaskan kaum muslimin Palestina bisa gitu, tapi yang di luar Palestina mungkin iya bisa gitu. Jadi pertama gini, maksud dan tujuan utama dari ribat itu atau menjaga perbatasan negeri kaum muslimin itu adalah menjaga eksistensi negeri kaum muslimin, menjaga tanahnya, wilayahnya. Yang kedua, menjaga darah atau orang-orang kaum muslimin, nyawa-nyawa kaum muslimin dijaga. Yang ketiga tentu saja menjaga agar hukum-hukum Islam, aturan-aturan Allah SWT, syariat Islam itu bisa terjaga, jangan sampai hilang, jangan sampai lenyap gitu. Nah, itu esensi daripada ribat itu kan gitu. Makanya ribat itu begitu besar kemuliaannya. Nah, bagaimana itu bisa diimplementasikan pada masa sekarang? Ya, kita mungkin ambil poin yang ketiga gitu, yang terakhir tadi, yaitu ribat menjaga hukum-hukum Islam atau syariat Islam ini agar tetap ada. Karena sekarang faktanya sekian banyak syariat Islam atau hukum-hukum Islam itu terbengkalai, tidak bisa dilaksanakan oleh kaum muslimin kan gitu. Paling kita hanya bisa melakukan hal-hal yang sifatnya individual, privat, sholat, puasa, zakat, haji itu bisa ya. Tetapi kan hukum Islam bukan hanya itu. Ada hukum-hukum yang terkait dengan hudud, terkait dengan jinayat, terkait dengan hubungan luar negeri dan sebagainya. Dan itu belum terlaksana tuh. Dan itu perintah Allah, hukum-hukum Allah. Contohnya pencuri gitu ya. Dalam Al-Qur'an jelas sekali, as-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma. Laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, potong tangan keduanya. Perintah Allah, perintahnya jelas di situ ya. Hukumnya wajib memotong tangan pencuri tadi. Tentu saja dengan syarat-syarat ya yang harus dipotong sedemikian rupa gitu. Nah, hukum itu tidak terlaksana di negeri kaum muslimin. Termasuk juga di kita Indonesia, muslim terbesar ya, hukum itu belum terlaksana. Nah, artinya Pak, banyak sekali hukum-hukum Allah yang hilang. Kenapa? Karena tidak ada aktivitas jihad. Tidak ada aktivitas ribat yang nomor 1 tadi gitu ya. Nah, oleh karena itu boleh saya pikir kita kembangkan aktivitas ribat ini kepada aktivitas menjaga hukum-hukum Allah dengan cara apa? Dengan cara terus menyuarakan dan menyerukan hukum-hukum Allah tersebut ya, mendorong, mendakwahkanlah gitu bagaimana agar hukum-hukum Allah tersebut bisa terlaksana. Ya tentu saja pertama kali ya harus dipelajari gitu ya. Jadi selama ini pelajaran kita itu hanya berkutat antara
masalah air, masalah wudhu, sholat, puasa, haji, kemudian balik lagi itu ya, Iya. ke situ lagi, muter aja segitu tuh. Nah, Toharoh balik lagi. toharoh balik lagi. Nah, sementara ada hukum-hukum yang lain seperti tadi hukum jinayat, hukum hudud, hukum jihad fisabilillah dan sebagainya. Nah, dengan mempelajari semua hukum-hukum Islam dari A sampai Z, ya, baik dalam halqa-halqa maupun dalam taklim-taklim dan sebagainya, ya, kitab-kitabnya sudah banyak tersebar di mana-mana. Kitab-kitab para ulama kita tempo dulu gitu ya. Nah, dengan mempelajari itu semua, insya Allah kita masuk dalam kategori ribat tadi. Apalagi kemudian pelajaran yang sudah diserap tadi, dipahami tadi, kemudian didakwahkan, ya, diserukan, disuarakan kepada umat gitu. Baik Ustaz, tadi itu implementasinya seperti itu. Implementasi saat ini gitu ya. Oke Ustaz, tadi menyinggung tentang jihad Ustaz, yang kalau faktanya di Palestina itu mereka melakukan Ustaz ya, melakukan jihad terhadap orang-orang kafir yang memerangi mereka di sana. Lalu Ustaz, pertanyaan nih Ustaz, bagaimana kalau gambaran jihad itu jika tidak ada satu negeri pun yang melakukan jihad kecuali Palestina itu bagaimana Ustaz keadaannya? Mungkin bisa dijelaskan itu. Ya. Fakta sekarang ini kan dan negeri Palestina pun tidak menyerukan jihad. Yang jihad di sana kan hanya kelompok kecil Hamas, bukan Palestinanya kan gitu. Hanya Hamas saja gitu. Jadi ormas lah gitu ya, atau ormas yang bersenjata gitu kan, melakukan jihad fisabilillah melawan Zionis Yahudi gitu ya. Nah, sementara negeri-negeri kaum muslimin yang lain yang notabene mereka punya kekuasaan dan kekuatan, tentara punya, alat-alat perang juga punya, bahkan kalau di jumlah itu melebihi berpuluh-puluh kali lipat kekuatan Zionis Yahudi sebenarnya gitu kan. Nah, tapi faktanya memang tidak ada ya satu negeri muslim pun yang kemudian menyerukan jihad untuk jihad fisabilillah memerangi atau mengusir para penjajah di Palestina ya. Nah, ini menunjukkan bahwa disinilah pentingnya kaum muslimin itu memiliki sebuah institusi ya, sebuah institusi yang mampu menggerakkan jihad fisabilillah dalam rangka tadi menjaga kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Dan dalam fakta sejarah itu sudah nampak jelas tertera ya, negeri atau kekuatan yang seperti itu hanya dimiliki oleh Daulah Khilafah ya, oleh Khilafah Rasidah gitu, ala minhajin nubuwah, yang dia memang bertugas untuk melaksanakan jihad fisabilillah. Nah, jadi ketika tidak ada itu ya perjuangan kita harus diarahkan ke sana gitu. Oke, berarti kan harus ada institusi, ada negara yang mendorong terjadinya aktivitas jihad. Lalu sebelum sampai ke institusi Ustaz, tentu ada amalan, ada amalan tertentu yang bisa mencapai ke sana itu. Nah, menurut Ustaz, amalan apa yang bisa mengantarkan kita itu ya, agar institusi itu bisa tegak, terlebih lagi itu di momen Ramadan saat ini. Ya betul. Ini kelihatannya pertanyaan klimaksnya nih ya. Jadi memang gitu ya, ketika kita memahami kondisi Palestina itu ada yang berjihad di sana tapi tidak maksimal, belum maksimal gitu kan. Harusnya itu negeri-negeri kaum muslimin membantu tapi ternyata tidak gitu kan. Nah, ini yang ada di kalangan mereka itu meminta bantuan PBB yang notabene pasti nggak bakal beres gitu ya. Karena PBB justru yang membidani lahirnya Zionis itu kan, atau Israel itu kan, PBB itu kan. Nah, maka ketika minta tolong kepada PBB pasti nggak bakal beres gitu ya. Nah, jadi solusi kita adalah tadi ada sebuah kekuatan yang menyerukan jihad fisabilillah, dan kekuatan itu tidak lain adalah khilafah, daulah khilafah. Nah, ketika kondisi sekarang tidak ada daulah khilafah, sementara masalah Palestina terus-menerus seperti itu terjadi, berulang-ulang gitu kan, maka mau tidak mau ya satu-satunya solusi sekarang gitu, solusi batu loncatannya gitu, sebelum sampai tegaknya khilafah, itu kita harus berjuang, berdakwah dan ya secara terus-menerus, continue, istiqomah, bagaimana agar khilafah tersebut bisa terwujud.
Dakwahnya gimana? Ya, sebagaimana mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW. Ketika beliau terus-menerus berdakwah, ya, minta apa namanya nusroh, minta pertolongan kepada ahlul quwah di sana, gitu kan, sampai kemudian ketemu dengan suku Aus dan Khazraj dari Madinah, manakala ketika mereka berhaji, gitu ya. Sampai kemudian melakukan baiat 1, baiat Aqabah 1, baiat Aqabah 2, yang pada akhirnya kemudian ketika Rasul hijrah ke Madinah langsung didaulat menjadi kepala Islam Madinah pertama, gitu ya. Nah, disitulah kemudian daulah itu tegak dan kemudian mengayomi. Tetapi yang penting lagi kita meneropong bagaimana dakwah Rasulullah ketika itu, sebelum itu, gitu kan. Yaitu dakwah siasah, gitu ya, dakwah politik, dakwah tanpa kekerasan. Nah, seperti itu yang harus dilakukan. Jadi bagaimana kita menyadarkan umat. Kondisi sekarang ya, bagaimana kita menyadarkan umat, yang pertama bahwa kita wajib punya khilafah. Para ulama mazhab 4 itu sepakat bahwa khilafah itu wajib adanya, ya. Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan wa azma'u, ya, dan para ulama bersepakat ala annahu yajibu alal muslimin nasbu khalifah, ya, bahwasanya wajib bagi kaum muslimin nasbu khalifatin, mengangkat seorang khalifah, gitu. Wajib itu menurut Imam Nawawi, ya, mensyarah hadis, gitu kan. Nah, karena wajib, perkara yang wajib ini harus kita sampaikan manakala ketika umat belum memahami ini. Dan ketika umat juga udah memahami tapi tidak mau, juga kita harus dorong bagaimana agar mereka tuh mau juga tunduk kepada kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Artinya tidak mau tidak kita harus terus berdakwah. Nah, di bulan Ramadan, gitu ya. Khususnya di bulan Ramadan terkait dengan Lailatul Qadar, gitu. Tadi saya sebutkan bahwa ada amalan yang lebih utama daripada malam Qadar, yaitu menjaga perbatasan. Maka berdakwah, ya, listiqnafi hayatil islamiyah, untuk memulai kembali kehidupan Islam itu, khususnya di bulan Ramadan ini juga insya Allah melebihi pahala mendapatkan malam Qadar. Jadi kalau sebulan penuh kita melakukan aktivitas dakwah di bulan Ramadan ini, aktivitas dakwah yang memang spesifik untuk tegaknya syariah dan syariah khafah, gitu, maka berarti setiap bulan di bulan Ramadan kita memiliki aktivitas amalan yang nilainya, pahalanya melebihi malam Qadar. Kalau malam Qadar untuk pribadi itu kan 1 hari saja, 1 malam saja di bulan Ramadan. Tapi kalau kita ibadah di bulan Ramadan dengan ibadah yang spesifik, yaitu dakwah itu kita bisa mendapatkan malam Qadar setiap hari di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Ustaz, terakhir Ustaz, sebagaimana tema kita, Ramadan bulan persatuan, khilafah menyatukan umat. Mungkin sebagai penutup Ustaz, bisa digambarkan secara ringkas, kita jadikan Ramadan ini momentum dalam hal persatuan, terus momentum dalam meningkatkan aktivitas dakwah, sehingga tujuan kita dakwah listinafil hayah Islamiyah itu bisa terwujud. Itu mungkin pesan untuk kaum muslimin kita semua itu, menurut Ustadz, yang sesuai dengan arah ini kira-kira seperti apa? Iya, jadi memang Ramadan ini kita dipersatukan, gitu kan. Dengan momentum Ramadan itu kita dipersatukan. Kita pertama di bulan Ramadan turun Quran. Quran itu adalah ya penyatu umat, gitu kan. Yang kita baca sama, gitu kan. Kitabnya, sumbernya sama, itu yang kita baca, gitu kan, dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah tafsir mungkin beda-beda sedikit, tidak masalah, gitu kan. Tetapi intinya, substansinya sama itu. Jadi kita dipersatukan dengan Quran. Dengan puasa kita juga dipersatukan, ya. Kita mulai puasa bareng, gitu ya. Atas arahan dari pemimpin umat, khalifah, katakanlah puasa hari ini mulai puasa bareng, lebaran pun bareng, gitu ya. Ini kan momentum persatuan. Apalagi di bulan Ramadan itu nambah kenceng. Kalau biasanya kita sholat berjamaah 5 kali sehari saja. Tapi di bulan Ramadan ditambah tarawih tuh. Di tarawih itu berarti kita berkumpul lama tuh ya. Lama lagi, gitu kan. Kita berkumpul berjamaah lebih lama dari biasanya, gitu ya. Ini momentum persatuan umat, gitu ya. Kemudian di bulan Ramadan ada aktivitas zakat.
Ada baik zakatul fitri maupun zakatul mal biasanya di bulan Ramadan orang-orang ya. Padahal kan waktunya sebenarnya nggak mesti Ramadan. Tapi udah kebiasaan di bulan Ramadan mau zakat mal, dan ada masalah gitu kan. Ini juga bisa mendorong persatuan umat ya. Jadi tidak ada sekat lagi gitu kan. Tidak ada jurang yang sangat dalam antara si kaya dan si miskin katakanlah gitu kan, dengan adanya aktivitas zakat baik fitri maupun mal gitu. Kemudian muncul lagi kelompok-kelompok tadarus ya, dalam Ramadan tuh. Ada kelompok-kelompok pengajian. Kemarin Jogja mengaji gitu ya, Cipulir mengaji. Nanti ada kalau nggak salah di mana lagi mengaji itu kan. Itu siapapun ayo hadir di satu tempat, nggak ada undangan, nggak ada apa, yang penting lewat situ hadir, duduk baca Quran. Yang dibaca satu Al-Quran semuanya gitu kan. Tidak ada kitab yang lain gitu. Ini momentum persatuan umat. Masya Allah, maaf. Dan yang kemudian harus juga difokuskan oleh kita atau dimaksimalkan adalah bagaimana persatuan umat ini tidak hanya sekedar yang itu-itu saja gitu. Tetapi bagaimana umat ini bisa bersatu secara real. Secara real artinya seperti nampak yang dulu persatuan tersebut nampak jelas persatuan hakiki di bawah naungan khilafah Islam. Di mana seorang khalifah itu bisa memerintahkan jihad fisabilillah, dan itu kemudian disambut dengan gegap gempita, dengan sukacita oleh kaum muslimin. Nah, wabil khusus di kondisi Palestina, andai kata khilafah ini tegak gitu, itu insya Allah urusan Palestina bisa segera selesai. Nah, jadi momentum Ramadan tahun ini sekarang ini, ayo kita sama-sama bersatu. Kita mengarah kepada sebuah persatuan yang hakiki, yaitu persatuan di bawah khilafah Rasidah ala minhajin nubuwah. Karena khilafah itulah yang akan menyatukan kaum muslimin saat ini. Di mana saat ini kaum muslimin tercerai-berai. Contohnya Palestina. Negeri-negeri tetangganya membiarkan kondisi demikian rupa. Kenapa? Karena tidak ada persatuan. Mereka merasa masing-masing dirinya masing-masing, pribadi-pribadi masing-masing. Urusan Palestina, kami punya urusan sendiri. Ini kan tidak menunjukkan bahwa umatan wahidah kan? Bahwa kaum muslimin itu umat wahidah. Padahal kaum muslimin adalah umat wahidah, umat yang satu gitu. Ketika Rasulullah menggambarkan ibarat satu tubuh. Ketika ada satu anggota tubuhnya sakit, katakanlah kelingking kita sakit nih, maka itu sakitnya akan dirasakan oleh semua tubuh yang lain. Sampai mata kita nggak bisa merem, kalau nggak bisa tidur malam. Kenapa? Karena sakit gitu kan. Nah, maka ketika Palestina sakit gitu, andai kata kita menjadi satu tubuh, maka sakit tersebut dirasakan oleh Muslim Indonesia, oleh Muslim Saudi, oleh Muslim manapun gitu kan. Yang itu kemudian semuanya akan bersama-sama berduyun-duyun untuk mengobati sakit itu. Nah, sekarang itu tidak terjadi tuh Ustaz. Gitu. Jadi aktivitas utama di bulan Ramadan ini, ayo kita beraktivitas, beramal yang menuju kepada persatuan hakiki, yaitu tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah, yang itu akan memberikan atau mewujudkan umatan wahidah secara hakiki, insyaallah. Oke Ustaz, jazakallah khairan atas diskusi kita pada kesempatan hari ini. Tadi nama yang tertulis Kiai, tapi mohon maaf saya panggil Ustadz terus tadi. Mohon maaf. Oke. Apa bedanya Kiai sama Ustadz? Kiai lebih ini. Pemirsa MNF TV yang berbahagia, alhamdulillah diskusi kita pada kesempatan hari ini di Ramadan yang mulia ini sudah selesai. Bersama Kiai Saifuddin Zuhri, alhamdulillah kita sudah berbincang banyak seputar keutamaan bulan suci Ramadan, keadaan kaum muslimin, dan bagaimana menuju persatuan kaum muslimin. Terlebih lagi kita jadikan momentum ini dalam rangka menyatukan kaum muslimin dengan persatuan yang hakiki. Sebelum ditutup, ada sedikit pantun ini Kiai. Boleh dibaca ya? Boleh. Nanti bila pantun mah khasnya Betawi ya. Bisa dibilang cakep nanti ya. Buah kedondong, buah markisa. Cakep. Duri-durian bisa membuat luka. Cakep. Jangan lupa niat puasa agar puasa lancar hingga berbuka. Masya Masih ada Kiai. Bu Sari punya 3 anak. Anak pertama bajunya bolong. Cakep. Makan sahur yang banyak biar puasanya nggak bolong. Satu lagi. Es kelapa rasanya seger biar manis ditambah gula. Cakep. Bulan puasa nggak boleh mager. Ayo semangat cari pahala. Masya Allah. Alhamdulillah, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah.